Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibad salih salihah, bertemu lagi dengan Bu Bekti dalam mata pelajaran matematika. Mengawali pembelajaran pada semester 2 ini, kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Sebelumnya, Bu Bekti sampaikan informasi mengenai Pythagoras. Salah satu peninggalan Pythagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras. Kita akan mempelajari tentang teorema Pythagoras dan memeriksa kebenarannya. Berikut salah satu pembuktian teorema Pythagoras. Perhatikan, di sini terdapat 4 buah segitiga siku-siku yang berwarna kuning membentuk sebuah persegi, di mana sisi perseginya adalah A plus B. Perhatikan bahwa luas persegi yang terbentuk oleh 4 segitiga siku-siku pada gambar 1 ini adalah A ditambah B dikuadratkan, atau A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kita bisa menyusun 4 segitiga siku-siku pada gambar 1 ke dalam persegi pada gambar kedua berikut ini. Kita perlu membuktikan bahwa A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Perhatikan bahwa luas persegi yang terbentuk oleh 4 segitiga siku-siku pada gambar 1 adalah A ditambah B dikuadratkan, atau A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Sekarang perhatikan gambar 2 berikut ini. Luas setiap segitiga adalah setengah AB, sehingga jumlah luas keempat segitiga adalah 2AB. Dengan menggunakan pengurangan, luas persegi yang dibatasi oleh 4 segitiga adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat dikurangi 2AB, atau hasilnya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang perhatikan gambar ketiga berikut. Gambar ini disusun dari potongan-potongan gambar 1 dan gambar 2. Dengan demikian, luas persegi pada sisi hipotenusa adalah C kuadrat dan jumlah luas persegi pada kedua sisi tegaknya adalah A kuadrat plus B kuadrat. Pada segitiga siku-siku berikut, terdapat panjang sisi siku-siku, yaitu A dan B, dan panjang sisi miringnya atau hipotenusanya adalah C. Dapat dikatakan bahwa pada segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-siku adalah A dan B, serta sisi miringnya adalah C, akan terdapat hubungan sebagai berikut. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Hubungan panjang sisi segitiga siku-siku di atas dikenal dengan nama teorema Pythagoras. Untuk setiap segitiga siku-siku, berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Sekarang kita akan menerapkan teorema Pythagoras ini untuk menyelesaikan masalah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan beberapa contoh soal berikut ini. Contoh 1. Tentukan panjang A pada segitiga berikut. Di sini disajikan segitiga siku-siku beserta panjang sisi-sisinya. Nah, kita diminta untuk mencari nilai A, maka kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Atau bisa kita tuliskan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga A kuadrat ditambah 5,6 kuadrat sama dengan 10,6 kuadrat. A kuadrat sama dengan 112,36 dikurangi 31,36. A kuadrat sama dengan 81. Sehingga kita dapatkan A adalah akar dari 81. Jadi nilai A adalah 9 inci.
Contoh yang kedua, tentukan nilai X pada gambar berikut. Nah, di sini ada dua segitiga siku-siku. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk menentukan panjang X, terlebih dahulu kita tentukan tinggi segitiga. Misalnya, tingginya T. Kita gunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Atau bisa kita tulis A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka di sini 5 kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan 13 kuadrat. 25 ditambah T kuadrat sama dengan 169. Sehingga kita bisa mencari T kuadrat sama dengan 169 kurangi 25. T kuadrat sama dengan 144, sehingga T adalah akar dari 144, yaitu 12. Setelah kita tahu tingginya T, yaitu 12, maka kita bisa mencari nilai X. Karena X itu adalah hipotenusa atau sisi miring, maka bisa kita tuliskan 12 kuadrat ditambah 35 kuadrat sama dengan X kuadrat. Kita lihat 144 ditambah 1225 sama dengan X kuadrat. Sehingga 1369 sama dengan X kuadrat. Nah, dari sini kita bisa cari X, yaitu akar dari 1369. Sehingga kita peroleh X sama dengan 37. Jadi nilai X sama dengan 37 mm. Supaya kalian lebih jelas, perhatikan contoh soal cerita berikut ini. Contoh yang ketiga, sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 11 km, kemudian kapal tersebut berbelok ke arah barat dan berlayar sejauh 9 km. Pertanyaannya, berapakah jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir? Nah, kita bisa selesaikan soal berikut ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Dari soal ini, kita gambarkan menjadi segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegaknya adalah 11 dan 9 km. Kemudian, jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir merupakan panjang hipotenusa atau sisi miringnya. Nah, dari sini kita gunakan teorema Pythagoras. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita substitusi A dan B-nya. 11 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan C kuadrat. Diperoleh 121 ditambah 81 sama dengan C kuadrat. 202 sama dengan C kuadrat, sehingga kita bisa cari nilai C, yaitu akar 202. Jadi, jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir adalah akar 202 km. Beralih ke contoh berikutnya, contoh 4. Gambar di bawah ini merupakan balok ABCDEFGH dengan panjang 10 dm, lebarnya 6 dm, dan tinggi 4 dm. Titik P dan Q berturut-turut merupakan titik tengah AB dan FG. Jika seekor laba-laba berjalan di permukaan balok dari titik P ke titik Q, tentukan jarak terpendek yang mungkin ditempuh oleh laba-laba. Ini gambarnya. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Nah, di sini kita buat segitiga siku-siku. Langkah pertama kita cari panjang BQ terlebih dahulu. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka kita dapatkan 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan BQ kuadrat. 9 ditambah 16 sama dengan BQ kuadrat. 25 itu sama dengan BQ kuadrat. Sehingga kita dapatkan BQ, yaitu akar 25. Sehingga BQ sama dengan 5. Setelah kita tahu panjang BQ 5, kita
Lihat, jarak terpendek yang mungkin ditempuh oleh laba-laba adalah PQ. Kita buat segitiga siku-siku lagi, segitiga PBQ dengan panjang BP sama dengan 5 dan BQ sama dengan 5. Nah, sekarang kita cari panjang PQ. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapatkan BP kuadrat ditambah BQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat. Kita masukkan nilainya 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan PQ kuadrat. Sehingga diperoleh 50 sama dengan PQ kuadrat. Nah, dari sini kita dapatkan PQ sama dengan akar dari 50. Sehingga PQ sama dengan 5 akar 2. Nah, jadi jarak terpendek yang mungkin ditempuh oleh laba-laba adalah 5 akar 2 desimeter. Nah, itu tadi kita sudah belajar beberapa contoh soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Bukti berharap kalian paham ya. Sekarang kita lanjutkan tentang kebalikan teorema Pythagoras. Kalau teorema Pythagoras menyatakan bahwa untuk segitiga ABC, jika sudut C adalah sudut siku-siku, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kebalikan dari teorema Pythagoras adalah untuk segitiga ABC, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka sudut C adalah sudut siku-siku. Misalkan segitiga ABC dengan A, B, dan C panjang sisi di hadapan sudut A, B, dan C, maka kebalikan teorema Pythagoras mengakibatkan, kita lihat di sini, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga ACB siku-siku di A. Kemudian jika B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga ACB siku-siku di B. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ACB siku-siku di C. Demikian untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Bu Bekti berharap kalian paham apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan atau materi yang belum jelas, silahkan bertanya kepada Bu Bekti, bisa via WA. Kemudian untuk soalnya, silahkan dikerjakan di tugas yang sudah Bapak Ibu Guru berikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.